Baik, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya News Anchor Marsha Tika Putri yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara Berita Pagi ini, edisi Sabtu 3 Mei 2023. Berita pagi ini datang dari dunia pendidikan yang kemarin bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional di Indonesia pada tanggal 2 Mei 2023. Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menggelar upacara Hardiknas di gedung halaman, yaitu di Senayan. Peringatan Hardiknas tahun ini dirayakan dengan mengusung tema Bergerak Bersama Semarakan Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar yang diusung oleh Kementerian Pendidikan menjadi salah satu terobosan penting yang potensial dalam meningkatkan fasilitas, kualitas, dan efektivitas pada pendidikan di Indonesia. Pendidikan menjadi salah satu kewajiban kita sebagai warga negara untuk turut serta dalam pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Namun sayangnya, masih banyak permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah dan Kementerian Pendidikan dalam pendidikan di Indonesia. Tentunya akan kami rangkum beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia dalam seputar berita pagi ini. Bersama saya News Anchor Marsha Tika Putri. Berita pertama datang dari daerah Maluku, yaitu tentang minimnya infrastruktur pendidikan menjadi penyebab mutu pendidikan di Maluku rendah. Tentunya kabar ini sudah dikonfirmasi oleh Ketua DPRD Komisi 4, yaitu Bapak Samson Atapari. Beliau menjelaskan, mengakui mutu pendidikan di daerah tersebut masih tergolong rendah akibat kendala minimnya infrastruktur pendidikan dan tenaga kependidikan. Menurut Samson Atapari, kualitas pendidikan di daerah Maluku menjadi salah satu kualitas pendidikan terendah nomor 4 dari 38 provinsi di Indonesia. Baik, berita kedua datang dari daerah Jakarta Utara, yaitu tepatnya di Cilincing. Berita kedua ini tentang pendidikan di kolong jembatan yang ada di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Senyum mengembang dari anak-anak menyambut tim relawan berbuatbaik.id di bawah kolong jembatan pada siang hari. Anak-anak mulai dari PAUD hingga remaja sering berlalu lalang di rumah yang dinamai Rumah Merah Putih. Mereka mengkaji dan menuntut ilmu di Rumah Merah Putih tersebut. Rumah Merah Putih tersebut merupakan rumah yang dibangun oleh Desi selaku founder dari berbuatbaik.id untuk kegiatan menuntut ilmu untuk anak-anak yang tidak mampu. Pembangunan Rumah Merah Putih tersebut tentunya menjadi pro kontra bagi sebagian warga di daerah Cilincing. Rumah belajar Merah Putih tersebut harus berpindah-pindah agar anak-anak tetap nyaman dalam pembelajaran. Desi selaku founder dari berbuatbaik.id tetap bersikeras walaupun banyaknya pro kontra dari sebagian masyarakat di daerah Cilincing tersebut. Di lokasi hitam tersebut banyak sekali kegiatan yang tidak mencontohkan perbuatan baik untuk anak-anak di sekitaran Cilincing, Jakarta Utara. Oleh karena itu, Desi selaku founder berbuatbaik.id akan terus tetap menyebarkan pendidikan bagi anak-anak di lokasi hitam tersebut. Baik, berita ketiga yaitu datang dari Kepulauan Mentawai, yaitu anak-anak yang harus bertaruh nyawa di atas sampan untuk sampai ke sekolahnya. Anak-anak dusun dari Sinaka, Kepulauan Mentawai setiap hari harus bertaruh nyawa mendayung sampan sampai ke sekolah. Serangan buaya, cuaca buruk, dan risiko sampan terbalik sering mengintai mereka.
Kehadiran sekolah filial yang dinanti-nanti tak kunjung tiba. Rehan dan kawan-kawannya bahu-membahu mendorong sampan di dermaga dusun. Mereka hendak berangkat ke sekolah, harus menggunakan sampan sampai ke sekolahnya. Salah satu masalah terbesar dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia adalah kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai di daerah terpencil. Banyak sekolah di daerah terpencil yang fasilitasnya masih sangat terbatas. Sekolah-sekolah ini seringkali kekurangan gedung yang memadai, ruang kelas yang memadai, fasilitas kesehatan yang memadai, serta fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium. Kurangnya akses transportasi untuk sampai ke sekolah membuat anak-anak dari Kepulauan Mentawai harus bertaruh nyawa menggunakan sampan sampai sekolah. Masalah lain yang menghambat akses pendidikan Indonesia yaitu kurangnya dana untuk mendukung pendidikan. Karena keterbatasan dana, banyak sekolah di pelosok dan pelosok Indonesia tidak mampu menyediakan layanan pendukung seperti buku, materi pelatihan, dan komputer. Selain itu, banyak sekolah tidak mampu membayar guru yang berkualitas karena keterbatasan dana. Akibatnya yaitu, kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut seringkali buruk, dan siswa di daerah terpencil kurang terdidik dan kurang siap menghadapi dunia kerja. Masalah lain yang menghambat akses pendidikan di Indonesia adalah kurangnya perhatian pemerintah. Pendidikan di Indonesia adalah walaupun pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk program untuk meningkatkan akses pendidikan, masih banyak daerah di Indonesia seperti daerah terpencil khususnya di Kepulauan Mentawai ini terabaikan oleh pemerintah. Akibatnya banyak sekolah di daerah ini tidak terpelihara dengan baik dan tidak memadai. Terkait dengan permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, yaitu pemerintah harus memberi perhatian khusus pada daerah-daerah terpencil. Perhatian khusus tersebut yaitu peningkatan infrastruktur dan fasilitas di daerah terpencil. Lalu pemerintah harus meningkatkan pembiayaan pendidikan agar sekolah-sekolah di daerah terpencil dapat memberikan dukungan fasilitas yang lebih baik. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus untuk peningkatan kualitas guru dan juga tenaga pendidikan di daerah terpencil. Untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, diharapkan masyarakat sekitar juga berperan aktif dalam dunia pendidikan. Singkatnya, akses pendidikan di Indonesia masih sangatlah buruk. Dengan banyaknya kekurangan pemerintah dalam pendidikan di Indonesia, tentunya sudah terjadi setiap tahun ke tahun. Pendidikan Indonesia dan pemerataan di Indonesia ini menjadi PR yang sangat penting untuk pemerintah dan juga Kementerian Pendidikan. Keikutsertaan instansi pemerintah dan juga organisasi masyarakat membuat pemerataan pendidikan menjadi lebih terkendali. Contohnya yaitu pada sosialisasi penyuluhan hukum dan pembinaan hukum pada satuan pendidikan di Kota Metro Lampung. Keikutsertaan pemerintah dalam program ini bertujuan agar anak-anak remaja pada pendidikan di Kota Lampung tidak mendekati hal-hal yang berbau negatif, seperti tawuran dan perbuatan lainnya. Tentunya hal ini membuat respon yang sangat positif bagi pihak sekolah dengan adanya keikutsertaan instansi pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Tentunya kita sebagai warga negara juga harus turut serta dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan di Indonesia bisa kita lakukan dengan berbagai hal kecil dalam lingkungan sekitar kita. Contohnya membuat sekolah-sekolah kecil untuk anak-anak di lingkungan kita. Tentunya, dengan banyaknya kekurangan dari dunia pendidikan di Indonesia saat ini, menjadi PR yang sangat penting untuk pemerintah dan juga Kementerian Pendidikan selaku penanggung jawab pendidikan di Indonesia. Demikian berita kali ini, saya Marsya Tika Putri, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.